Saudara, ayat yang keempat, kita mengharap untuk memiliki berkat-berkat yang disediakan Allah bagi umatnya, yaitu berkat-berkat yang disimpannya di surga, sehingga tidak dapat rusak, atau menjadi busuk, ataupun luntur. Semuanya itu adalah untukmu. Karena kalian percaya kepada Allah, maka kalian juga dijaga dengan kuasa Allah, supaya kalian menerima keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman nanti. Karena itu, hendaklah kalian bersuka hati meskipun, apa di situ? Sekarang untuk sementara, waktu kalian harus menjadi sedih, karena kalian mengalami bermacam-macam cobaan. Kalian adalah umat yang berkemenangan. Meskipun kadang-kadang diizinkan menghadapi penderitaan. Saudara-saudara, dikatakan maksud semuanya itu adalah apa? Untuk memurnikan imanmu. Tapi untuk sesaat ini, kamu akan diizinkan menghadapi berbagai cobaan. Seperti emas. Untuk memurnikan harus dimasukkan ke dapur api. Demikian juga, saudara-saudara, Allah sudah menyediakan, dikatakan berkat yang tidak bisa busuk, yang tidak bisa dimakan ngengat, berkat yang disediakan bagi kita. Tapi untuk mendapatkan berkat itu, saudara-saudara, kita harus menghadapi tantangan. Dan tantangan itu adalah bagian daripada proses bahwa kita memasuki ujian, dan kesetiaan saudara menghadapi ujian akan menentukan apakah kita akan menerima berkat-berkat itu atau tidak. Jadi, saudara-saudara, bisakah Anda bersuka cita di tengah cobaan? Saya mau tanya ini, karena ini Rasul Petrus mengatakan, kamu sedang dicobai. Kamu meninggalkan kampung halaman, menjadi pengungsi, tinggal di negeri orang, hidup dari belas kasihan. Bisakah kamu bersuka cita? Bisa. Caranya bagaimana? Harapkan hadiah yang akan kamu dapatkan nanti. Sadari bahwa ini adalah proses. Kamu sedang dibentuk oleh Tuhan. Kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi umat yang kuat, umat yang tabah. Nanti pada waktu Yesus menyatakan dirinya, kita semua akan dapat penghargaan. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Jadi saudara, Anda masih bisa hidup dalam kemenangan meskipun sedang mengalami penderitaan. Haleluya, maka andalkanlah Tuhan. Amin. Ada lagu baru itu. Diberkati yang mengandalkan Tuhan. Kalimatnya sudah saya revisi. Hati tenang hadapi cobaan. Bagai daun tak pernah kekeringan. Bersukacita memuji Tuhan. Kira-kira begitu. Dan musiknya sedang digarap. Saudara-saudara, pada akhirnya saya menyadari waktu kantong sudah tidak ada isinya, hanya tinggal KTP sama SIM. Waktu Anda lihat kantong saudara, dompet saudara, masih bisa senyum? Saya mau mengatakan kepada saudara-saudara ini, masih bisa senyum waktu lihat dompet sudah tidak ada isinya apa-apa? Masih bisa menyanyi, aku diberkati sepanjang. Atau saudara menyanyi lagu yang lain. Lagu ketika Anda tidak punya apa-apa, Anda menghadapi segala persoalan yang rasanya tidak kuat untuk ditanggungnya sendiri. Kemudian saudara menyanyikan lagu yang membuat Anda bahkan meneteskan air mata. Sendiri. Ini aku sendiri lagi. Saudara-saudara, saya mau mengatakan Anda masih punya hak untuk hidup berkemenangan walaupun diizinkan menghadapi penderitaan. Amin. Terakhir. Dikatakan, nanti Anda akan menerima mahkota, menerima semua berkat waktu apa? Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Petrus sedang memberikan pengharapan, kamu ini umat istimewa. Apa? Umat yang akan dijemput oleh Tuhan pulang ke rumah Bapa. Biasanya yang dijemput itu orang-orang penting, saudara. Ya kan? Kalau presiden datang ke Bali dijemput pasti. Kalau Pak RT siapa yang mau jemput? Kalau Pak Rudi datang dari airport siapa yang jemput, Pak? Gojek, ya kan? Ya, atau Grab. Tapi kalau presiden datang ke Bali, yang jemput gubernur, pasti jemput istrinya, pasukan
tentara pengaman presiden dan sebagainya. Oh, saudara semua pengen foto, ya kan? Kita ini dijemput, yang jemput bukan malaikat. Yang jemput adalah Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia untuk menjemput saudara pulang ke rumah Bapa. Anda orang istimewa. Katakan kepada teman yang ada di samping Anda, kamu orang istimewa. Saya sedang bayangkan kalau Tuhan Yesus datang menjemput kita, oh saudara, saya sedang bayangkan sukacita yang luar biasa. Dijemput oleh Tuhan pulang ke rumah Bapa. Pulang, dijemput, umat yang dijemput. Yang dijemput kira-kira siapa? Yang sudah mengalami percikan kuasa darahnya. Yang sudah disucikan, yang sudah ditebus oleh pengorbanannya di kayu salib. Saudara dan saya. Bagaimana yang suka menghina saudara sebagai minoritas? Bagaimana mereka-mereka yang suka mendatangkan kesulitan atas hidup saudara? Urusannya lain. Yang jelas, kita yang sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus, ibarat magnet, di dalam diri kita ada DNA ilahi. Pada waktu ada magnet, kita semua terangkat. Amin. Dan kalau dia datang, kalau dia mengatakan aku datang segera, dia akan datang segera. Sudah terlalu banyak janji-janjinya, nubuatannya yang sudah digenapi. Ada yang mengatakan 99% nubuatan mengenai kedatangan Yesus sudah digenapi. Saya berdoa agar sebelum umur 85 Tuhan Yesus sudah datang. Ya saudara tidak perlu membawa saya ke Taman Mumbul. Ya kan? Kita semua terangkat bersama-sama, wah luar biasa. Saya berdoa, saudara. Dijawab atau tidak dijawab urusannya Tuhan. Saya berdoa. Luar biasa. Amin. Dan kalau Tuhan Yesus datang, saya terangkat. Mikrofon ini saya kasih saudara. HP saya kasih ke saudara semuanya. Amin. Saya sedang memikirkan, Pak, kita perlu bikin FM 1 di surga. Tidak perlu izin di sana. Tiap hari kita bisa siaran dengan Tuhan Yesus, memberitakan kabar sukacita kepada kita semua. Saudara-saudara, kalau dia datang, dia berjanji pasti dia datang. Saya ulangi ilustrasi ini yang sangat bagus. Waktu negara Armenia dilanda gempa, Julius Sitanggang menyanyikan sebuah lagu, Armenia, Armenia. Sebagian saudara belum lahir waktu itu terjadi, ya kan? Tapi ada peristiwa yang menarik oleh karena ada suami istri yang sedang duduk jam 10 pagi, rumahnya digoncang, sebagian atapnya roboh, tapi mereka masih tetap bersyukur kepada Tuhan karena masih selamat. Tidak lama setelah itu sang bapak ingat, anak kita Bob ada di sekolah, anak satu-satunya. Maka bapak ini yang menyadari bahwa anaknya sedang dalam bahaya, dia lari ke sekolahan karena apa? Dia suka ngomong begini, bapak-bapak pernah ngomong begini, nak, kalau kamu menemui kesulitan, bilang sama bapak pasti akan datang. Bapak-bapak suka memberikan kata-kata kekuatan, meneguhkan janji kepada anak. Kalau ada temanmu yang nakal, bilang sama bapak akan datang. Itu diulangi berkali-kali, maklum ini satu-satunya anak. Jadi bapaknya bawa pergi ke sekolah, bangunan 3 tingkat itu sudah roboh. Dia bersama dengan ayah-ayah yang lain memanggil nama anaknya, Bob, Bapak sudah datang. Apakah kau masih hidup? Bersuaralah. Tidak ada jawaban. 1 jam, 2 jam, 3, 6 jam. Polisi datang, Pak, serahkanlah evakuasi kepada pihak yang bertugas. Bapak pulang saja, nanti kami kabari. Saudara pikir papanya Bob akan pulang? Dan menyerahkan semuanya kepada petugas yang menjalankan evakuasi? Tidak. Dia bertahan mencari anaknya karena utang janji. Kalau kamu menghadapi kesulitan, Bapak akan datang. 12 jam kemudian, satu demi satu mayat ditemukan. Bob belum ditemukan. Bapak ini mulai terus mengelilingi lokasi sekolahan sambil berteriak, Bob, di mana kamu nak? Bersuaralah kalau kau masih hidup. Bapak sudah datang. Tidak ada jawaban. 12 jam. Tidak ada perubahan. Mayat demi mayat ditemukan. 24 jam dia masih ada di lokasi karena utang janji. Saudara-saudara, setelah 24 jam hujan turun dengan deras. Orang-orang mulai kembali ke rumahnya masing-masing, bapak-bapak yang masih mencari anaknya kembali, polisi sudah mulai mungkin membereskan puing-puing dan masih ada 4 yang belum ketemu. Bob dan 3 temannya.
Bob dan 3 temannya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Bapak ini tidak pulang. Kira-kira mungkin ada 30 jam dia berada di lokasi dalam keadaan lemah. Karena mungkin discourage atau kecewa, putus asa, tidak makan. Akhirnya dia mau meninggal. 30 jam setelah itu dia ingin meninggalkan lokasi. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Pada waktu ayahnya Bob meninggalkan lokasi, di ujung puing-puing sekolah itu tiba-tiba dia mendengar, Bapak, dan ayahnya Bob bisa menangis, Bob, apakah itu kamu nak? Iya Bapak, saya masih hidup dan saya bilang sama 3 teman saya, jangan nangis. Bapak saya akan datang. Lihat sendiri, Bapak saya datang. Kalau Bapak duniawi saja bisa menggenapi janjinya, apalagi Tuhan yang di surga. Dia akan datang untuk menjemput kita. Amin. Amin. Jadi bertahan. Apapun yang sedang terjadi, bertahan. Dia akan datang. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan mendengar firman-Mu. Kami adalah umat yang dipilih. Kami adalah umat yang berpengharapan. Kami adalah umat yang berkemenangan. Kami adalah umat yang istimewa yang akan dijemput kembali ke rumah Bapa. Itulah sebabnya aku berdoa untuk semua saudara-saudaraku yang sedang menghadapi tantangan, pergumulan, pencobaan, musibah, apapun juga namanya, kami tetap percaya Allah tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami mau bergantung, berharap kepadamu, dan kami masih bisa mengimani kebenaran firman-Mu bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Bapak. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.